Kadang-kadang tidur di depan pintu, di bawah, itu tirakat. Lelaku-lelaku spiritual yang dilakukan Pak Harto itu, apakah itu juga yang kemudian sangat berpengaruh sehingga beliau... Kalimantan Tengah, malam sebelum hari pencoblosan. Seorang pria tua berjalan mengelilingi tempat pemungutan suara yang besok pagi akan ramai. Dia menaburkan beras kunin, menoreh tanah dengan ujung senjata, meletakkan garam, darah ayam hitam, kayu berbalut kain di sudut bangunan. Mulutnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang hanya dia dan langit yang dengar. Di kota lain, malam yang sama, seorang calon bupati duduk di depan layar proyektor. Di depannya ada slide penuh dengan angka. Konsultan survei menjelaskan klaster pemilih yang masih bisa digarap. Ada kopi di meja, ada lelah di wajah semua orang. Meskipun berada dalam dua ruangan yang berbeda, kedua malam tersebut sebenarnya membawa satu tujuan yang sama. Yang satu mengerjakan data, yang satu mengerjakan energi gaib. Dan di Indonesia, keduanya bisa berjalan dalam satu kampanye yang sama, bahkan sering kali dibayar dari kantong yang sama. Ini bukanlah fenomena pinggiran. Ini juga bukan cerita dari desa terpencil yang belum terjangkau internet. Ini terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan banyak wilayah lainnya. Ini juga terjadi di level bupati, gubernur, bahkan di tingkat presiden. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa bertahan? Kenapa di negara dengan sistem pemilu yang modern, ada lembaga survei dan ada KPU, dukun politik justru tidak punah, tapi malah makin laris? Untuk memahami kenapa klinik dan politik di Indonesia sulit dipisahkan, kita perlu mundur dulu, jauh ke belakang, ke cara orang Jawa memahami apa itu kekuasaan. Di Barat, kekuasaan itu abstrak. Kekuasaan datang dari mandat rakyat, dari legalitas konstitusi, dari kesepakatan. Orang yang duduk di kursi kekuasaan bisa kehilangan legitimasinya kapan saja, kalau rakyat mencabut dukungan, kalau pengadilan memutuskan, kalau parlemen memakzulkan. Di kosmologi Jawa, kekuasaan bekerja dengan logika yang berbeda total. Seorang antropolog bernama Benedict Anderson pernah menulis tentang ini. Dalam kebudayaan Jawa, kekuasaan itu konkret, bukan metafora. Kekuasaan adalah energi yang benar-benar ada di alam semesta. Bisa diserap, dikumpulkan, dipusatkan dalam diri seseorang. Energi ini yang disebut kasekten. Dan energi ini jumlahnya tetap. Kalau seseorang naik dan punya kekuasaan besar, itu artinya dia sedang menyerap energi dari pihak lain. Lawan-lawan politiknya secara otomatis melemah karena wahyunya berpindah. Satu hal lagi yang penting, dalam logika ini, kekuasaan tidak butuh justifikasi moral dari luar. Orang yang memiliki kekuasaan, itu sendiri sudah merupakan bukti bahwa langit mengizinkannya. Ada yang menyebutnya wahyu kedaton, mandat dari dimensi ilahiyah. Kalau seseorang sudah duduk di atas tahta, rakyat cenderung tunduk. Pertanyaan, dari mana kekuasaan itu datang, menjadi tidak relevan. Frans Magnus Seseno menyebutnya dengan cara yang lebih sederhana. Orang Jawa memandang dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta. Politik dalam pandangan ini adalah perpanjangan dari kekuatan-kekuatan kosmis yang lebih besar. Dan dari sini, segalanya menjadi masuk akal. Kalau kekuasaan itu energi yang bisa diserap, maka ada cara-cara untuk menyerapnya. Semedi di tempat keramat, puasa khusus, mengumpulkan benda-benda bertuah yang sudah menyimpan energi dari masa lalu. Berkonsultasi dengan orang yang bisa membaca aliran energi itu, yang kita sebut dukun. Praktik-praktik ini dalam logika kosmologi Jawa adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Sama masuk akalnya dengan seorang eksekutif yang menyewa konsultan manajemen karena dia percaya ada ekspertis tertentu yang bisa membantunya mengambil keputusan lebih baik. Yang berbeda hanya sistem kepercayaan dasarnya. Dan sistem kepercayaan itu tidak pernah benar-benar pergi dari politik Indonesia. Ia hanya berubah bentuk, berganti bahasa, menyesuaikan diri dengan zaman. Dari kerajaan ke republik, dari era pra-digital ke era media sosial. Ia tetap di sana, mengalir di bawah permukaan. Hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Saksi di TPS itu untuk nabur benda-benda sihir, namanya buhul. Setiap Jumat itu kita nggak ada acara. Kenapa Jumat itu kosong? Saya tanya ke Paspan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita akan melihat satu persatu presiden Indonesia dan bagaimana masing-masing dari mereka berelasi dengan dunia yang tak kasat mata. Spektrumnya lebar,
Ada yang intens, ada yang simbolik, ada yang terbuka, ada yang terselubung. Tapi hampir semuanya ada di sini. Hampir. Soekarno adalah figur di mana mitos dan realitas sudah lama bercampur hingga sulit dibedakan. Dan sebagian dari itu, kita harus jujur, memang sengaja dirawat. Mulai dari tongkat komandannya. Tongkat ini bukan sekedar aksesori, dibuat dari kayu pucang kalak, kayu langka dari tempat keramat di pegunungan antara Ponorogo dan Pacitan, Jawa Timur. Kayu ini diyakini punya daya linuih, kekuatan gaib yang memberikan wibawa dan perlindungan bagi pemiliknya. Soekarno mulai membawanya secara rutin sejak 1952, tepat setelah peristiwa 17 Oktober yang hampir mengguncang kekuasaannya. Lalu, ada sabuk mistis yang selalu dikenakannya. Dipercaya sebagai penghubung antara dirinya dan dimensi spiritual. Yang membuat mitos ini semakin kuat adalah catatan sejarahnya yang memang susah dibantah. Soekarno selamat dari setidaknya 7 percobaan pembunuhan. Salah satunya dalam jarak sangat dekat saat sholat Idul Adha. Sang eksekutor di persidangan bersaksi bahwa ia melihat sosok Soekarno membelah diri menjadi 2 bayangan sehingga peluru meleset. Soekarno sendiri ketika ditanya soal semua ini selalu menyatakan bahwa itu perlindungan Allah. Tapi di mata masyarakat yang tumbuh dalam kosmologi Javanis, penjelasan itu dan penjelasan kasekten tidak kontradiktif. Keduanya menunjuk pada hal yang sama, bahwa ada kekuatan lebih besar yang melindungi sang proklamator. Dan kekuatan seperti itu adalah modal politik yang tidak ternilai. Kalau Soekarno adalah mitos yang berkembang organik, Soeharto adalah sistem yang dibangun dengan sangat sadar. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto tidak hanya membangun mesin militer dan jaringan intelijen. Ia juga membangun ekosistem spiritual yang menopang kekuasaannya dengan sangat rapi dan terstruktur. Perkenalan Soeharto dengan dunia mistik bukan dimulai di istana. Sejak kecil, pamannya, Kiai Daryatmo, sudah mengajarinya filosofi mistik Jawa. Ketika ia menjadi presiden, lingkaran spiritual itu ikut membesar. Nama yang paling menonjol, Sujono Humardani. Sujono adalah jenderal dengan penampilan yang tidak lazim untuk ukuran perwira tinggi militer. Rambut eksentrik, sering bertelanjang kaki, lebih mirip seniman daripada tentara. Tapi pengaruhnya melampaui banyak menteri resmi. Investor Jepang lebih percaya rekomendasi personalnya daripada arahan kementerian. Ia juga salah satu pendiri CSIS, lembaga riset yang sampai hari ini masih berpengaruh. Di balik semua itu, Sujono adalah penasehat spiritual utama Soeharto. Bersama Romo Diat dan Romo Marto Pangarso, ia mendampingi presiden dalam ritual-ritual yang tidak pernah masuk ke agenda resmi. Tirakat berat, puasa khusus, mengunjungi tempat-tempat keramat di seluruh Jawa. Soeharto menurut berbagai catatan juga melakukan perburuan dan pengumpulan benda pusaka dari seluruh Nusantara. Setidaknya 113 pusaka gaib tercatat pernah berada dalam penguasaannya. Yang paling diandalkan, mustika Mirah Delima dan topeng magis Gajah Mada dari Bali. Ketika semua ini mulai diketahui publik dan mendapat label negatif, klinik, tahayul, irasional, Soeharto memberikan jawaban yang menarik. Ia membedakan antara klinik, yakni manipulasi ilmu gaib untuk tujuan jahat, dengan ilmu kebatinan, yakni upaya mendekatkan batin kepada Tuhan. Yang ia lakukan, katanya, adalah yang kedua. Ini bukan sekedar pembelaan, ini reframing yang cerdas secara politik. Dengan membingkai ulang praktiknya sebagai pencarian spiritual yang legitim, Soeharto memotong jalan kritik sebelum sempat sampai. Dan selama 32 tahun, itu berhasil. Beliau itu kayak uzlah meditasi, tafakur gitu loh, jenis itulah ya. Pak Harto itu, apakah itu juga yang kemudian sangat berpengaruh sehingga beliau ini bisa berkuasa cukup lama, 32 tahun itu? Kadang-kadang tidur di depan pintu, di bawah, itu tirakat. Lelaku-lelaku. B.J. Habibie adalah anomali dalam cerita ini. Dan justru karena ia anomali, ia memperjelas betapa dominannya pola yang ada pada yang lain. Tidak ada satupun literatur sejarah, analisis politik, atau rumor yang mengaitkan Habibie dengan klinik, dukun, atau perburuan pusaka. Sama sekali tidak ada. Spiritualitasnya berjalur beda. Habibie adalah orang yang percaya bahwa penguasaan teknologi tanpa iman adalah destruktif. Ia mengintegrasikan iptek dengan imtak, ilmu pengetahuan dan keimanan. Bukan sebagai slogan, tapi sebagai cara ia memandang dunia. Bagi Habibie, kekuasaan adalah amanat konstitusional, bukan wahyu magis yang turun dari langit, bukan energi yang diserap dari tempat-tempat keramat, sesuatu yang dititipkan rakyat dan pada saatnya harus dikembalikan dan dipertanggungjawabkan. Habibie menjadi presiden hanya 517 hari, tapi dalam jangka waktu itu, ia membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mengizinkan referendum Timor Timur, keputusan yang secara politik sangat mahal.
Apakah ketiadaan klinik dalam kariernya berhubungan dengan pendekatan itu? Kita tidak bisa tahu pasti. Yang jelas, ia adalah satu-satunya presiden Indonesia yang benar-benar beroperasi murni dalam kerangka rasional legal, dan ia tidak bertahan lama di kekuasaan. I don't know. I've never think about that. I even don't dare. I don't want to think about that. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membawa dimensi yang berbeda lagi. Gus Dur adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, dibesarkan dalam tradisi tasawuf Islam yang kaya. Praktek spiritualitasnya yang paling mencolok adalah ziarah kubur, mengunjungi makam para wali, ulama besar, tokoh-tokoh penting, dimanapun ia berada. Ketika berkunjung ke Australia dalam kapasitas kenegaraan, hal pertama yang ia cari adalah makam tokoh penting dalam sejarah suku aborigin. Bagi Gus Dur, ziarah bukan klinik, ia tidak pernah mau disamakan dengan itu. Dalam logikanya, ahli kubur yang sudah mencapai derajat kesalehan tinggi tidak lagi terikat nafsu duniawi, sehingga doa yang dipanjatkan di dekat mereka lebih murni, lebih mudah menembus dimensi ilahiyah. Ziarah adalah wasilah, perantara spiritual, cara mencari pencerahan untuk persoalan-persoalan besar. Apapun yang kita pikirkan tentang itu, ada yang menarik terjadi ketika kekuasaan Gus Dur mulai terancam pemaksulan pada 2001. Para pendukungnya bukan hanya berdoa, bukan hanya berdemonstrasi, juga menggelar ruatan massal. Mereka mementaskan lakon wayang berjudul Semar Membangun Hayangan, ritual untuk memperkuat posisi kosmis sang presiden. Dan setelah Gus Dur wafat, makamnya di Tebu Ireng, Jombang menjadi salah satu situs ziarah terbesar di Indonesia. Ratusan ribu peziarah datang setiap tahun. Mereka ngalap berkah, membayar nazar, menganggap Gus Dur sebagai wali Allah modern. Spiritualitas seorang presiden dalam kasus ini terus hidup dan berpengaruh jauh setelah jabatannya berakhir, bahkan setelah orangnya sendiri pergi. Gus Dur tuh seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul toh. Ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Sebagai putri Soekarno, Megawati tidak pernah bisa lepas sepenuhnya dari bayangan mistik yang menyelimuti ayahnya. Publik secara otomatis memproyeksikan bahwa ia mewarisi trah kasekten sang proklamator. Megawati sendiri merespons tuduhan klinik dengan cara yang khas, bodoh amat. Laku spiritualnya yang tampak ke publik lebih bersifat ortodoks, umroh, ziarah ke Madinah, pencarian ketenangan setelah kehilangan suaminya. Ia tidak pernah secara terbuka mengakui praktek-praktek mistik seperti predesesornya, tapi proyeksi publik itu tetap ada, terlepas dari apa yang ia katakan atau lakukan. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden yang paling konsisten memproyeksikan citra modern, militeristik, rasional, dan kalkulatif. Ia menjaga image itu dengan sangat ketat sepanjang 2 periode kepemimpinannya. Maka sangat mengejutkan ketika dalam buku biografinya, SBY sendiri yang menuliskan ini. Suatu malam di kediamannya di Cikeas, sebuah asap hitam tebal dan berputar muncul di langit-langit ruang tengah, bergerak seolah punya kesadaran, menuju kamar tidurnya. SBY tidak menafsirkannya sebagai anomali cuaca atau gangguan teknis. Ia yakin itu adalah serangan santet tingkat tinggi. Responsnya, mengumpulkan keluarga, membacakan Al-Fatihah bersama, memanjatkan doa penolak bala. Entitas itu akhirnya pergi. Lalu ada kisah Daud Tony, seorang pendeta yang mengklaim bahwa sebelum ia bertobat, ia bekerja sebagai dukun pengawal spiritual untuk SBY. Ia mengklaim pernah dipanggil ke Cikeas untuk menangkal serangan dari India, dari kekuatan tokoh spiritual Sai Baba. Pertarungan gaib yang katanya berlangsung berbulan-bulan, ular gaib, dewa bertangan banyak, trisula astral, kaca-kaca pecah. Kita tidak bisa memverifikasi klaim Daud Tony, tapi ada yang perlu dicatat. SBY tidak pernah membantahnya secara tegas. Fakta bahwa cerita ini dipercaya luas oleh publik tanpa banyak keraguan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan mistis di masyarakat kita. Saya lihat, ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Jokowi lahir pada penanggalan Rabu Pon dalam kalender Jawa. Dan kalau kita lihat pola reshuffle kabinetnya, ada pola yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan, yaitu pengumuman dilakukan pada hari Rabu Pon atau Rabu Pahing. Berulang, terpola, terdokumentasi. Dalam tradisi primbon Jawa, mengambil keputusan besar pada hari weton kelahiran diyakini memberikan energi, keselamatan, dan legitimasi yang lebih kuat. Lalu ada ritual Kendi Nusantara. Di titik 0 ibu kota negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Jokowi menginstruksikan seluruh 34 gubernur untuk membawa tanah 2 kg dan air 1 liter dari situs-situs bersejarah atau keramat di provinsi masing-masing.
Gubernur Jawa Timur membawa air dari 7 mata air Panguripan dan tanah dari bekas pusat kerajaan Majapahit. Semua itu dilebur dalam sebuah kendi raksasa di tengah hutan. Debat publik yang menyusul sangat ramai. Di satu sisi ini adalah pelestarian kearifan lokal, simbolisasi tekad kolektif, doa bersama untuk keselamatan. Di sisi lain ini adalah politik klinik, di mana seorang penguasa memaksakan imajinasi irasional ke dalam kebijakan negara. Kedua argumen punya dasarnya masing-masing, dan ketegangan di antara keduanya adalah ketegangan yang memang belum selesai di Indonesia. Prabowo Subianto dengan latar belakang militernya mungkin tampak seperti orang terakhir yang akan kita asosiasikan dengan dunia spiritual, tapi gambarannya lebih kompleks dari itu. Menjelang setiap kontestasi politik, Prabowo secara rutin melakukan ziarah ke makam leluhur keluarganya, makam pahlawan nasional, makam tokoh-tokoh kasepuhan. Ini bukan sekedar pencitraan untuk mendekati pemilih sosiologis, ada penghormatan yang lebih dalam di sana. Dalam sebuah wawancara yang beredar luas, Prabowo bercerita tentang seorang kiai yang pernah ia temui saat masih memimpin operasi Kopassus. Kiai itu, kata Prabowo dengan nada kagum, mampu menyingkirkan mendung hitam dan badai secara gaib. Pengakuan seperti ini dari seorang jenderal senior mengatakan sesuatu yang penting. Kepercayaan pada kasekten dan karomah tidak hanya hidup di pesantren dan desa-desa tradisional, ia juga ada di koridor militer dan lingkaran elit politik tertinggi Republik ini. Keluar Mbah Lim, berdoa-doa dan sebagainya, saya tidak tahu apa doanya. Percaya atau tidak, yang gelap itu awan. Gak sampai 2 menit, terang. Di tingkat kepresidenan, praktek ini biasanya disamarkan dengan istilah-istilah halus seperti kearifan lokal, tirakat, tradisi leluhur, atau kebatinan. Namun, saat turun ke level pilkada, semua itu menjadi lebih lugas. Dukun politik telah menjelma menjadi profesi nyata dengan tarif, spesialisasi, hingga antrean klien. Calon kepala daerah yang ambisius pada umumnya memiliki 2 jenis pengeluaran yang tidak akan pernah muncul di laporan keuangan kampanye resmi. Pertama, lembaga survei, biayanya miliaran, metodologinya multi-stage random sampling, hasilnya peta elektabilitas, klaster pemilih, strategi mobilisasi, semua terukur, terdokumentasi, dan bisa dipresentasikan ke media. Kedua, dukun politik, biayanya tidak kalah besar, metodologinya semedi, komunikasi dengan roh perewangan, laku tirakat, hasilnya perlindungan gaib, penangkalan serangan lawan, aura karismatik yang memancar dari sang kandidat. 2 hal ini berjalan paralel, tidak saling mengganggu. Konsultan survei dan dukun tidak saling tahu tentang satu sama lain, atau pura-pura tidak tahu. Dan ada satu perbedaan menarik soal kepatuhan. Kandidat sering mendebat metodologi survei, mempertanyakan margin of error, tidak selalu setuju dengan rekomendasinya. Tapi terhadap dukun, mereka tunduk sepenuhnya, dengan takzim. Ada hierarki yang berbeda di sini. Dari penelitian antropologis di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kita mendapat gambaran yang lebih detail tentang apa yang terjadi di lapangan. Malam sebelum pencoblosan, para dukun berkeliling TPS, beras kuning yang sudah dimantrai, garam, darah ayam cemani, kayu berbalut kain kuning, mandau, senjata tradisional Dayak ditancapkan di sudut-sudut strategis. Tujuannya, menyegel TPS dari intervensi magis lawan. Ada keyakinan yang beredar bahwa dukun dari kubu seberang bisa mengubah hitungan suara secara gaib. Satu-satunya cara melindungi suara yang sah adalah dengan memagarinya secara supranatural. Ini adalah lapisan realitas yang beroperasi sejajar dengan penghitungan suara yang sedang kita anggap sebagai proses yang rasional, transparan, dan dapat diverifikasi. Kenapa ini tidak punah? Ada teori dari antropolog Bronislaw Malinowski yang relevan di sini. Manusia cenderung berpaling ke ritual magis dalam kondisi emosional stres yang tinggi, terutama ketika menghadapi ketidakpastian yang tidak bisa dikontrol dengan cara-cara biasa. Pilkada adalah kondisi itu. Biaya kampanye bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Banyak kandidat yang berhutang untuk membiayainya. Pengkhianatan bisa datang dari mana saja, tim sendiri, pendukung, mitra koalisi. Dan setelah semua itu, hasil akhirnya tetap tidak pasti. Survei bisa salah, quick count bisa meleset. Di titik itu, ketika semua instrumen rasional sudah digunakan dan tidak ada yang memberikan garansi mutlak, manusia mencari sesuatu yang memberikan rasa aman. Dukun hadir untuk mengisi ruang itu, bukan dengan bukti, tapi dengan keyakinan. Dan dalam kondisi tekanan ekstrim, keyakinan itu punya nilai yang tinggi. Sangat mudah untuk melihat semua yang sudah kita bahas dan menyimpulkan, ini irasional, ini kebodohan, ini kemunduran. Tapi itu adalah kesimpulan yang terlalu cepat.
Max Weber, sosiolog yang menulis tentang tindakan sosial, punya kerangka yang berguna di sini. Ia membedakan berbagai tipe tindakan sosial. Salah satunya adalah tindakan rasional instrumental, tindakan yang dipilih karena diyakini merupakan cara paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Sekarang, pertanyaannya, apakah seorang calon bupati yang menyewa dukun bertindak secara rasional? Dalam sistem kepercayaan yang mereka pegang, di mana kasakten atau kesaktian dianggap nyata, energi kekuasaan bisa dimanipulasi, dan serangan gaib seperti santet adalah ancaman nyata, menyewa dukun bukanlah tindakan irasional. Sebaliknya, hal itu menjadi langkah yang sangat logis, bahkan bisa dianggap ceroboh jika tidak dilakukan. Ini persis sama dengan seorang eksekutif modern yang menyewa konsultan PR. Eksekutif itu percaya bahwa reputasi adalah aset yang nyata dan dapat dikelola. Dari luar sistem kepercayaan itu, orang bisa bertanya, apa buktinya bahwa reputasi bisa dikelola? Bukankah itu juga sesuatu yang abstrak dan tak terukur? Yang membedakan keduanya bukan soal rasional atau tidaknya, yang membedakan adalah sistem kepercayaan dasarnya. Dan sistem kepercayaan itu tidak datang dari kekosongan, ia diwariskan, dikukuhkan oleh lingkungan, diperkuat setiap kali ritual dianggap berhasil, dan diingat jauh lebih lama daripada ketika ia gagal. Ada juga dimensi patrimonialisme yang penting di sini. Dalam struktur kekuasaan patrimonial, di mana loyalitas terikat pada figur pemimpin bukan pada institusi atau program, aura magis seorang pemimpin adalah sumber legitimasinya. Rakyat mendukung bukan karena programnya terukur, tapi karena tejanya memancar, karena kasaktennya terasa. Dalam logika ini, dukun dan pusaka bukan aksesoris, mereka adalah bagian dari infrastruktur kekuasaan itu sendiri. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya pada hal-hal gaib. Ini soal bagaimana narasi tersebut berfungsi dalam ruang politik dan siapa yang diuntungkan ketika akuntabilitas menjadi kabur. Ada benang merah yang melewati semuanya, bahwa kekuasaan di republik ini pada lapisan terdalam kesadarannya masih dipahami sebagai sesuatu yang memiliki dimensi kosmis, sesuatu yang butuh keseimbangan, butuh penjagaan, butuh perawatan, dari dalam dan dari arah yang tak kasat mata. Dan selama sistem kepercayaan itu terus hidup, terus diwariskan, terus dikukuhkan, terus disesuaikan dengan zaman, klinik di politik Indonesia tidak akan pergi. Ia hanya akan berganti baju. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.